Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Brian Bernardus Rasman. Saya dari Universitas Terbuka untuk program studi sastra Inggris di UPBJJ Jakarta. Pada hari ini saya merasa saya sangat senang bisa berdiri di sini dan berbagi tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa. Baik, bayangkan kalau setiap pagi kalian bangun, langsung cek handphone dan scroll Instagram atau TikTok berjam-jam dan tiba-tiba merasa cemas karena melihat postingan teman-temannya yang kelihatan hidupnya sempurna, atau malah senang karena mendapat like banyak dari foto kalian. Disitulah realita kita sebagai generasi muda yang gak bisa lepas dari media sosial. Saya yakin topik ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, terutama di era digital seperti ini. Baik, dalam pidato ini saya akan membahas dampak positif, negatif, serta strategi mengatasinya agar kita semua lebih sadar dan bisa menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, mari kita bahas dampak positifnya dulu. Media sosial bisa menjadi alat yang sangat berguna bagi kita sebagai mahasiswa, misalnya untuk belajar bersama melalui grup, berdiskusi di WhatsApp atau di aplikasi Line ID, atau bahkan menemukan inspirasi dari konten edukasi di YouTube. Banyak studi menunjukkan bahwa penggunaan yang sehat dapat meningkatkan rasa terhubung dengan teman. Lagi di masa pandemi kemarin, sebagai mahasiswa online di Universitas Terbuka, saya pribadi merasakan bagaimana LinkedIn membantu saya sebagai networking. Untuk tugas kuliah, membuat saya merasa lebih termotivasi dan tidak sendirian. Selain itu, penelitian dari Texas A&M menemukan bahwa koneksi online bisa membantu mengurangi isolasi sosial pada remaja, meskipun harus dikelola dengan baik. Namun, setelah melihat sisi cerahnya, sekarang mari kita telusuri dampak buruk yang sering luput dari perhatian. Nah, dampak negatifnya sering kali lebih dominan, terutama bagi kesehatan mental kita. Terbaru dari Pew Research Center tahun 2025, sekitar 48% remaja mengatakan bahwa media sosial memiliki efek yang sebagai besar negatif terhadap orang seusia mereka, naik dari 30. Dan ini menunjukkan bahwa scroll terus bisa mengganggu konsentrasi belajar kita. Bayangkan di kelas kita ini hampir setengah dari kita mungkin terdampak. Abstrak, tapi realita yang mempengaruhi nilai akademik dan produktivitas. Dan lanjut ke data dari World Health Organization atau WHO, dari studi terkini, lebih dari 1 dari 10 remaja atau sekitar 11% menunjukkan perilaku penggunaan media sosial yang bermasalah, seperti kesulitan mengontrol waktu online dan cemas kalau tidak online. Di sebuah kajian tahun 2025 menemukan bahwa 24,5% mahasiswa mengalami korelasi positif antara intensitas penggunaan media sosial dengan masalah mental seperti bayangan. Ini bisa jadi kecanduan yang membuat kita semua mahasiswa sebagai stres, apalagi ditambah tugas kuliah yang numpuk. Dan saya pernah merasakan sendiri saat scrolling, akhirnya sulit tidur. Data dari American Psychological Association dan studi serupa tahun 2025 menunjukkan bahwa 40% remaja dengan tingkat penggunaan media sosial tertinggi menilai kesehatan mental mereka buruk atau sangat buruk banget buat kita yang berusia 18-24 tahun, karena kita rentan sekali terkena kecemasan.
depresi atau FOMO, fear of missing out. Gara-gara kita sering membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Riset dari Universitas Airlangga tahun 2025 menegaskan bahwa aktivitas daring lebih meningkatkan resiko depresi dan bahkan keinginan bunuh diri pada remaja. Jadi, data ini bukan hanya global, tapi juga mencerminkan tantangan kita di sini, di mana penggunaan media sosial meningkat pesat sejak 2025. Jadi gimana caranya biar kita jadi nggak terjebak? Nah, aku sarankan mulai dari sekarang kita batasi untuk waktu layar, misalnya pakai fitur screen time di handphone kalian masing-masing. Nah, jadi maksimal itu sehari 2 jam buat sosial media, atau sebuah studi menemukan bahwa break seminggu dari sosmed bisa mengurangi tingkat depresi dan stres. Anxiety atau insomnia, prioritaskan interaksi nyata seperti ngopi bareng teman atau join klub kampus. Dan kalau kalian merasa overwhelmed, jangan ragu untuk konsultasikan ke psikolog kampus. Ingat, media sosial itu alat, bukan tuan kita. Sebagai penutup, teman-teman, singkatnya, media sosial punya dua sisi, bisa membantu kita terhubung, tapi juga bisa merusak kesehatan mental kalau nggak dikelola dengan baik. Dengan kesadaran ini, mari kita mulai ubah kebiasaan dari sekarang kita batasi scroll dan prioritaskan real life, karena masa depan kita sebagai mahasiswa tergantung pada kesehatan mental yang kuat. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua.